Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik dan sehat ya. Sepertinya teman-teman semua sudah mulai siap-siap untuk kembali sekolah, bertemu dengan guru-guru dan teman-teman di sekolah. Tapi walaupun belajar di sekolah ataupun belajar di rumah, kalian tetap semangat. Pagi ini kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Sebentar kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Juga kami akan memberikan persembahan buat Tuhan. Biarlah sekiranya apa yang kami berikan buat Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Dan firman-Mu pada pagi hari ini boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Baik, teman-teman, tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Fani. Mari siapkan hati kita. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kembali Tuhan, Engkau mengumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk bersekolah minggu online pada pagi hari ini Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka setiap telinga kami, buka setiap hati kami, supaya firman-Mu Tuhan boleh ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua, firman Tuhan pagi ini diberi judul Daud dan Mefiboset. Sekali lagi ya, Daud dan Mefiboset. Diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang keempat, ayat yang keempat, dan 2 Samuel pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ke-13. Sekali lagi, 2 Samuel pasal yang keempat, ayat yang keempat, dan 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ke-13. Nah, untuk ayat hafalan pagi ini
ada di dalam Amsal 17 ayat 17. Bagaimana bunyinya? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, yuk kita mau dengar kisah Daud dan Mephiboset ini. Dia adalah sahabat Daud loh. Yuk kita lihat ceritanya. Teman-teman semua, apakah teman-teman masih ingat cerita tentang dua sahabat yang dimana Yonatan adalah anak dari Raja Saul? Mereka ini sangat saling mengasihi teman-teman. Apa yang Yonatan berikan kepada Daud? Coba masih ingat enggak? Mereka berjanji untuk bersahabat seumur hidup mereka, bahkan sampai anak cucu mereka. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita Daud dan sahabatnya yang lain bernama Mephiboset. Nah, teman-teman, pada suatu hari Raja Saul berperang melawan musuhnya. Yonatan anaknya ikut. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Mereka dikalahkan oleh musuh. Raja Saul mati, teman-teman. Demikian pula Yonatan. Nah, pada saat ini, di saat mendengar kabar itu, Daud menjadi sedih. Dia berkata, Yonatan, Yonatan. Tangis Daud menangis, teman-teman. Yonatan, ia sudah kehilangan sahabat yang sangat ia kasihi, teman-teman. Nah, setelah Saul dan Yonatan mati karena berperang, setelah itu tak lama kemudian Daudlah yang diangkat menjadi raja. Dia diangkat menjadi raja menggantikan Raja Saul. Saat itu Daud memakai mahkota emas yang sangat indah dan tinggal di sebuah istana. Tetapi Daud tidak melupakan Yonatan. Kalau ia berpikir tentang Yonatan, hatinya rindu, teman-teman. Daud kangen sama Yonatan. Ia ingin bersama lagi dengan sahabatnya itu, sahabat yang dicintainya itu. Ia ingat bahwa mereka akan bersahabat selamanya, bahkan sampai anak cucu mereka. Itulah janji Daud dan Yonatan pada waktu itu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Daud? Di mana anak cucu Yonatan sekarang? Apakah mereka masih hidup? Pikir Daud. Lalu Daud memanggil bekas pembantu Raja Saul yang bernama Ziba. Ziba, masih adakah keluarga Yonatan yang masih hidup? Aku ingin berbuat baik kepada mereka, kata Daud. Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya, kata Ziba. Wah, Daud merasa senang sekali, teman-teman. Panggil dia kemari, kata Daud dengan gembira. Tak lama kemudian datanglah Mephiboset, anak Yonatan. Kakinya timpang sehingga ia tidak dapat berjalan secara normal. Mephiboset, seru Raja Daud. Mephiboset. Ya tuanku, jawab Mephiboset sambil sujud di hadapan Daud. Jangan takut, aku akan menolongmu. Dulu aku bersahabat dengan ayahmu. Sekarang
Aku mau mengasihimu. Engkau boleh tinggal di istana seperti anakku sendiri. Mendengar hal itu, Mephiboset sangat senang. Wah, terima kasih Tuanku, terima kasih. Sejak saat itu, Mephiboset tinggal di istana raja, istana Daud. Ia boleh makan semeja dengan Daud seperti anak-anak raja yang lain. Hidupnya tidak pernah kekurangan lagi. Daud juga senang dapat berbuat baik kepada Mephiboset yang tak lain adalah anak sahabatnya, yaitu Yonatan. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita mau berdoa ya, menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Kak Fani tunggu hingga semuanya siap. Oke. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kembali Tuhan, Engkau mengingatkan kami, anak-anak-Mu, untuk belajar mengasihi, belajar saling menyayangi satu sama lain seperti seorang sahabat, seperti Daud dan sahabatnya Yonatan sampai hingga pada keturunan Yonatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikanlah firman-Mu pada pagi hari ini, supaya firman-Mu Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kami, boleh tumbuh di dalam kehidupan kami. Dan sebenar Tuhan, kami mau menutup sekolah minggu kami. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah kami, kiranya Engkau memberkati kami, berikanlah kami kepintaran dan kepandaian supaya sekolah kami boleh terus berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan kepada kami juga dan kepada orang tua kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya ya teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan.